Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik ya. Tim hukum Anies Baswedan meminta MK hadirkan Jokowi ke sidang PHPU. Ini menandakan bahwa gugatan MK ya, gugatan ke MK ini benar-benar parah begitu kan. Kenapa? Karena menjadi acuan kepada masyarakat Indonesia bahwa apa yang disampaikan para ahli ya kemarin ya, terus kemudian para saksi sudah menunjukkan 85% bukti-bukti itu sudah lengkap sebenarnya ya. Maka setidaknya kalau Jokowi dihadirkan, selain empat menteri itu tadi sudah menunjukkan bagaimana di persidangan itu bisa ditanyakan masalah soal bansos dan sebagainya. Karena menurut saya pribadi ini langkah yang baik ya kepada siapapun di situ begitu kan, untuk menjadikan titik temu ya. Apakah yang dimainkan oleh seorang Jokowi selama ini begitu benar-benar ada cawi-cawi yang kuat begitu kan. Karena rupanya ini sampai hari ini begitu kan ya, kalau Jokowi ini dihadirkan di situ begitu kan, ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka secara logika begitu kan ya akan menemukan titik temu yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari tim Anies Baswedan begitu, seperti Refli Harun, seperti BW begitu kan, Bang Budianto begitu kan ya. Terus kemudian yang lain para tim hukum mereka sudah jelas mereka di depan mata begitu kan. Kalau Jokowi ini didatangkan, maka semuanya akan menjadi titik temu terang benderang di situ begitu ya, untuk mengungkap tabir-tabir kepalsuan atau tabir-tabir dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan, apalagi terkait dengan adanya di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira nantinya begitu kan ya, di Mahkamah Konstitusi kan pasti dibeberkan begitu. Apakah mungkin seorang presiden? Bisa saja. Di negara-negara yang lain presiden itu menang tapi bisa dibatalkan karena ada keterlibatan cawi-cawi yang kuat, ada dugaan-dugaan kecurangan yang dimainkan di situ begitu. Ini jelas masalah soal bansos, soal masalah IT dan sebagainya, soal pencalonan Gibran dan sebagainya itu sudah sudah disampaikan oleh tim Anies Baswedan begitu. Kalau ini didatangkan, jelas menjadi ancaman yang sangat-sangat serius begitu kan kepada seorang Prabowo. Karena semuanya 4 menteri saja begitu ya. Dari 4 menteri saja mereka sudah mulai agak ketakutan di situ begitu ya. Dengan adanya nuansa-nuansa yang dimainkan saat pemilu dan sebagainya. Maka 4 menteri itu kalau didatangkan, wah bisa kocar-kacir mereka. Pertanyaan begitu serius di situ begitu. Ya kita tunggu sajalah. Karena nampaknya bagi kami adalah dengan adanya seperti ini, maka tim dari hukum Anies Baswedan mendatangkan lagi begitu kan, selain menteri 4 menteri tadi, para ahli dan para saksi dan didatangkan lagi ya. Kemarin itu kan ada 9 ya sama ahli, dan di situ sudah cukup kredibel ya, 50-50 lah saya kira, seperti 50 itu sebagai bukti mereka, terus kemudian 50 itu akan bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, tergantung mereka bagaimana musyawarah yang terjadi selama ini. Saya kira inilah yang menjadi cikal bakal bahwa masyarakat harus benar-benar paham begitu kan ya, harus kawal betul terkait dengan pemilu yang ada selama ini. Ya saya kira 95% lah ya masyarakat sudah tahu, dan bukti-bukti itu sudah lengkap sebenarnya ya. Maka dalam hal ini kalau tim hukum Anies Baswedan meminta MK ya untuk menghadirkan Jokowi ke sidang PHPU, ini cukup menjadi alasan yang sangat luar biasa bahwa keterlibatan itu apakah kepada seorang Jokowi. Maka ini tim hukum Timnas Anies Baswedan ya meminta ikut mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi itu menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan sengketa atau perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Maka keinginan itu muncul begitu kan, mengusulkan dari Pak Jokowi itu harus hadir, kata tim hukum Anies Baswedan.
Maka ini penting sekali karena yang terlibat itu adalah seorang Jokowi katanya begitu. Jadi kalau semuanya adalah ini empat menteri sudah jelas mau di apa namanya mau dipanggil, Jokowi juga dipanggil, saya rasa tambah bagus, tambah menemukan titik temu begitu. Bahkan kata apa namanya kata dari apa namanya dari tim Anies Baswedan mengatakan ini, kami sebenarnya ingin mengusulkan juga Pak Jokowi diundang, katanya begitu kan, secepat mungkin. Bahkan dari Pak Bambang Budianto mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada keputusan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau diserahkan semua silakan, mau dikabulkan apa enggak begitu kan ya. Apakah nanti Pak Jokowi akan dihadirkan atau tidak? Ini seorang presiden. Kalau ingin mencari keadilan, titik temu di situ, ya silahkan begitu kan. Bahkan ya Ketua Tim Hukum Anies Baswedan Yusuf Yusuf Amir juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Menteri Keuangan. Sudah jelas mereka ada Menteri Sosial, terus kemudian ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Koordinator Perekonomian ya, dan bahkan si Muhajir akan dipanggil juga begitu kan. Ini akan bercerita di dalamnya bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian apakah keterlibatan bansos, apakah semuanya sudah tepat sasaran atau tidak. Tapi yang jelas ini akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa benar-benar nuansanya di situ begitu kan sudah menunjukkan bahwa wah bisa hampir 85% ya bukti itu sudah akan didapat. Ya saya kira seperti itu karena kita tahu bahwa nanti 4 menteri itu bagaimana begitu kan ya, mulai dari pintu masuknya uang bansos, anggarannya bansos dan sebagainya begitu kan. Bahkan ya Ari juga menyebutkan menghadirkan para pihak ya terkait untuk menceritakan fakta yang sebenarnya. Maka menurutnya bagi mereka masyarakat harus tahu bagaimana penggunaan anggaran negara yang kemudian ya apakah ada keterlibatan dari Menteri Sosial, apakah penyalahgunaan ini sudah tepat sasaran sesuai dengan apa yang diarahkan Menteri Sosial atau di luar Menteri Sosial. Nah itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Bahkan ya kalau kita secara logika begitu kan ya hampir semuanya begitu kan ya, kalau kita melihat dengan hal ini maka ini akan menjadi acuan bagi kita bahwa wah, ini bisa benar-benar akan semakin menemukan titik temu begitu. Saya kira masyarakat dimanapun kita berada harus mengawal betul dengan nuansa-nuansa gugatan ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.